Pemirsa, di saat Israel terus membombardir Gaza dengan dalih menghancurkan kelompok kemerdekaan Hamas, kini Israel semakin intensif mencaplok wilayah tepi barat. Kenapa dunia diam melihat pelanggaran internasional ini? Kami akan membahasnya bersama analis politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Anggi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, ini tepi barat terlihat semakin masif dicaplok begitu melalui serangan dan penangkapan warga Palestina dan Israel. Kita sering sekali belakangan ini melihat orang Palestina diusir dari rumahnya sendiri, kemudian tentaranya masuk di wilayah tepi barat begitu. Menurut Anda, apa memang Israel ini sengaja memanfaatkan ketika fokus dunia yang saat ini ke Gaza sehingga mereka bisa masuk ke dalam tepi barat, Mas? Ya, kalau saya melihat Mas Anggi, melihat apa yang eskalasi yang juga meningkat di hampir seluruh tempat di Palestina, termasuk di wilayah tepi barat, itu menunjukkan bahwa memang situasi konflik di antara Israel dengan Palestina secara umum ini semakin memburuk dan hampir tidak terkendali. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa berbagai macam aksi yang terjadi di tepi barat itu menunjukkan kita bisa melihatnya dari dua sisi. Dari sisi Israel, memang mereka intensif mencari orang-orang yang dianggap atau dituduh sebagai terkait dengan Hamas di tepi barat. Nah, sementara dari sisi Palestina sendiri, terutama dari sisi Hamas, saya meyakini ya mereka juga sedang berjuang dengan segala cara, termasuk mungkin menggunakan peluang-peluang serangan yang bisa dilakukan dari jalur tepi barat. Walaupun secara politik, nah ini Mas Anggi, secara politik sebenarnya Israel dengan tepi barat itu masuk dalam hubungan yang mestinya tidak menjadi konfliktual pada masa sekarang, minimal karena sekutu-sekutu Israel sendiri masih mempercayai Mahmud Abbas atau otoritas Palestina untuk menjadi bagian daripada Palestina ke depan. Itu pandangan sekutu Israel yang belum tentu diikuti oleh Israel, karena kita tahu sejak meletus perang dari 7 Oktober sampai sekarang memasuki 213 hari, itu kan Israel seringkali tidak mengindahkan atau mengikuti apa yang disampaikan oleh sekutu termasuk Amerika. Nah, kasus yang terbaru, saya ingin masuk kepada kasus yang terbaru untuk membaca lebih lengkap, itu gagalnya perundingan untuk gencatan senjata atau perdamaian permanen yang itu sangat dipromo, sangat didukung oleh para mediator termasuk Amerika, kemudian Qatar dan juga Mesir. Di mana salah satu faktornya adalah bahwa Israel tidak mau datang di dalam perundingan yang berlangsung di Kairo tidak lama ini atau 2 hari yang lalu. Nah, Oke. ini satu hal yang menunjukkan bahwa ya tadi memang untuk mencapai keinginannya yaitu berperang dan menghabisi Palestina, menghabisi Hamas yang diduga sekarang persembunyian terakhirnya adalah Rafah, Israel itu bersikeras untuk masuk dan melakukan serangan darat ke Rafah. Yang kalau kita ikutin dari perkembangan-perkembangan terbaru, ada kemungkinan dalam beberapa hari atau beberapa waktu Israel akan melakukan serangan darat ke Rafah. Sejauh mana besar dan kecilnya mungkin itu belum bisa dipastikan, Mas Anggi. Oke, Mas, ketika kita tahu bahwa ada niat Israel ini untuk menyerang habis-habisan Rafah begitu ya, apakah kita kebobolan ketika akhirnya kita melihat satu persatu wilayah tepi barat ini juga semakin dikuasai oleh Israel? Ya, memang ada dua ya yang sekarang menjadi perhatian dari sisi Israel. Yang pertama, sikap dari Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya yang menurut saya sangat ekstrim di dalam menjalankan praktek-praktek politik dan peperangan yang dilakukan, yang sampai pada tahap sekarang ini tidak ada lagi batas nilai apa yang dihormati gitu. Mulai dari Oke. nilai paling klasik, yang paling modern, yang mana yang tidak dihormati, yang masih diperhatikan oleh Israel. Misalkan di berita pengantar tadi, kebebasan jurnalisme juga dihancurkan. Kemudian tempat-tempat suci juga begitu. Kemudian apa namanya, soal aturan-aturan perang hampir tidak ada yang diindahkan oleh Israel. Nah, Oke. ini yang menurut saya Israel semakin berada dalam kondisi kalau dia terus begini bisa dikucilkan oleh masyarakat dunia. Dan saya melihat salah satu alasan keras yang selalu disampaikan oleh Netanyahu kenapa memaksa ingin masuk ke Rafah walaupun ditentang oleh sekutu-sekutunya adalah satu, karena mereka yakin bahwa dengan menaklukkan Rafah mereka akan mencapai tujuan perang,
yaitu memenangi peperangan dan sekaligus menghancurkan Hamas. Jadi dengan kata lain, dengan sikap-sikap yang terbaru itu seakan-akan Hamas sekarang berada dalam keadaan terjepit. Nah, itu mungkin bisa dibaca dari sikap Hamas yang selalu Baik, menginginkan untuk perang ini dihentikan gitu. Jadi di Mas. dalam Ya. isu-isu di dalam perundingan itu yang bikin deadlock kan karena Hamas inginnya ini berhenti permanen sementara Israel tidak ingin berhenti permanen. Nah, ini kan secara strategis mungkin bisa dianggap oleh Israel bahwa Hamas dalam keadaan terdesak dengan memerhatikan bahwa mereka ingin perang ini segera dihentikan. Kalau begitu kita Oke, tidak oke. perlu mengikuti apa yang diinginkan oleh Hamas. Kalau Hamas ingin berhenti, maka berarti yang harus dilakukan adalah kita harus lanjut karena berarti itu adalah titik nadir ataupun kelemahan daripada Hamas. Mungkin kurang lebih begitu cara berpikir atau yang diyakini oleh Netanyahu dan elit-elit Israel sekarang, Mas. Oke, Mas, kenapa negara-negara, oke gini, tadi Mas bilang bahwa dunia juga mempersilahkan saja Israel melakukan apa yang dia suka begitu jadinya karena ada sekutu tadi. Kenapa negara-negara Arab yang langsung berbatasan dengan Israel, kita sebut saja ini ada Lebanon, kemudian Jordan juga, Jordan yang ibaratnya yang mengatur wilayah Yerusalem Timur begitu Mas. Nah, sampai hari ini pun ketika akhirnya tepi barat diganggu-ganggu, ini negara-negara Arab yang perbatasan ini seakan enggan berkonflik langsung dengan Israel, Mas. Ya, sebenarnya mereka juga cukup dilematis. Di satu sisi mereka ada hubungan dengan Amerika Serikat yang itu masih cukup menjadi faktor dalam konflik yang terjadi, terutama dengan Israel. Tapi di sisi lain, Israel sendiri juga apa namanya pada beberapa waktu seakan-akan tidak memperhatikan masukan-masukan dari sekutu. Ini kan soal apa namanya larangan bukan larangan soal sikap kritis untuk tidak menyerang Rafah itu justru disampaikan oleh Amerika Serikat. Tapi Israel sampai hari ini sampai detik ini selalu melakukan berbagai macam dalih dan alasan bahwa mereka harus tetap masuk ke Rafah karena alasan-alasan yang mereka sampaikan. Dan kalau kita melihat kepada peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, justru alasan-alasan Israel tidak mendapatkan pembenaran. Misalkan kita harus ingat dulu Israel itu menyerang tempat-tempat rumah sakit, itu alasannya bahwa dianggap di situ Hamas menyembunyikan sandera atau bersembunyi menggunakan rumah sakit sebagai tameng. Tapi Baik, sampai hampir baik. semua rumah sakit hancur, termasuk rumah sakit di Indonesia, tidak ada klaim kebenaran Israel yang bisa dibuktikan gitu. Jadi kalau sekarang Israel juga ingin menganggap Rafah sebagai basis pertahanan Hamas, lalu mereka ingin Baik. menghancurkan, apa jaminan dari Israel bahwa itu akan benar adanya gitu. Kalau tidak, bagaimana Israel akan terus melakukan pembenaran diri. Nah, ini yang menurut saya dunia mestinya harus lebih tegas, Mas Anggi, untuk Oke. memaksa Israel tunduk kepada hukum-hukum internasional, tunduk kepada nilai-nilai modern, tunduk kepada nilai-nilai yang diyakini oleh Israel sendiri, yaitu apa namanya ajaran-ajaran kitab suci. Nah, kalau Baik. perangnya seperti ini, saya yakin tidak ada kitab suci manapun yang membolehkan perempuan-perempuan ditembakin begitu, anak kecil dijadikan korban begitu. Saya ragu bahkan kitab suci yang dipakai orang Israel akan membenarkan itu gitu. Karena apa? Karena yaitu agama itu membawa kebaikan dan saya yakin di bagian itu juga menjadi faktor karena kan kita lihat bahwa orang-orang seperti Netanyahu dianggap sebagai kelompok-kelompok apa namanya kanan yang sebenarnya membawa juga doktrin-doktrin agama di dalam konsepsi perang-perang mereka gitu, Mas. Oke. Mas Begitu Mas Hasibullah, Anggi. ya, apa bentuk protes yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia, Mas? Kalau ya menurut saya sekarang ini jangankan Indonesia, bahkan Amerika sendiri saja rasanya sudah hampir tidak cukup. Kecuali kalau Oke. Amerika mau, dan ini yang menurut saya Amerika masih masih maju mundur untuk mengkoreksi dua hal, yaitu senjata senjata dan uangnya yang diberikan kepada Israel. Ini kalau dua hal itu mungkin dievaluasi, mungkin itu akan punya dampak. Mas, ini kita masih menggunakan istilah mungkin ya, karena Israel sudah mempunyai persenjataan yang cukup, mempunyai apa namanya kekuatan yang cukup, sehingga walaupun mungkin sehari dua hari seminggu dua minggu tidak dapat dukungan, mungkin masih bisa melanjutkan rencana-rencana perang yang dilakukan. Hal ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dilakukan Indonesia, Ibu Menlu, Bapak Presiden itu sudah sangat maksimal dan menurut saya bukan salah kita, bukan salah dunia,
Tapi yang terjadi sekarang adalah kesalahan Benyamin Netanyahu, terutama yang tidak mengindahkan nilai-nilai kemodernan yang dihormati oleh Barat, nilai-nilai HAM, nilai-nilai perdamaian yang itu menjadi harapan bagi kita semua. Begitu, Mas. Baik, analisis politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Terima kasih Mas atas perspektif Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.